buat kalian-kalian yang masuk di Manta. Di grup juga lumayan ya, banyak bahas tentang apa namanya Manta. Jadi Manta dengan segala macam info, inilah itulah ini itu segala macam. Saya mau kasih tahu dulu ini ya, sebelum kita bahas tentang segala macam yang terjadi di live ini. Gini ya, saya entah mengapa, tidak tahu mau cara bagaimana. Kenapa tuh? Untuk memberitahu kepada siapapun yang trading di market, ini garis bawahi. Baik entah dia pemula atau dia senior atau dia berpengalaman belum lama gitu ya. Semua punya karakteristik yang sama, tetap akan cepat-cepatan dalam info. Dalam artian FOMO negatif nih. Iya. Jadi contoh misalnya Manta, kita terlalu cepat mendapat sensitivitas info. Misalnya contoh, Manta di backup oleh BlackRock, inilah itulah segala macam. Akhirnya kita juga menonton live orang-orang tertentu gitu yang menunjukkan Manta ini itu dan buat, segala macam. Mereka menganggap itu buat afirmasi mereka ya. Iya, secara apa namanya? Hati-hati mulutmu nggak kelihatan kedengaran lagi. Aman. Oke. Secara fundamental bagus. Jadi fundamental itu kan, analisa fundamental itu hanya diperlukan untuk kita, sudah dijelaskan di beberapa video sebelumnya. Analisa fundamental itu hanya diperlukan untuk kita menentukan apakah kita mau entry atau tidak market itu. Gitu lagi handphonenya gitu. Jadi saya mendengar suara saya sendiri nanti. Nah, jadi analisa fundamental itu hanya untuk menentukan apakah kita mau entry atau tidak. Iya. Nah, tetapi tidak digunakan, ini garis bawah, tidak digunakan untuk menentukan marketnya akan naik atau turun. Oke, ini yang banyak orang miss. Banyak banget orang miss, dan bahkan kebanyakan orang miss masuk di market seperti itu. Yang membedakan saya dengan sejauh saya udah ulang-ulang, yang membedakan adalah karena saya mampu bertahan lama. Kenapa saya mampu bertahan lama? Saya tidak mau masuk di blended kebanyakan orang yang FOMO negatif nih. Contoh, Manta, kita dapat info tadi barusan kamu dengan support pintarnya kamu adalah bilang, Manta di backup oleh BlackRock dan segala macam bla bla bla, dengan segala macam kita lihat di chain broker juga, di beberapa website terkait siapa project di balik Manta. Nah, itu semua cuma sekedar sampai di kita akhirnya punya conviction bahwa Manta bagus untuk masuk. Tapi sekali lagi, ini bukan digunakan untuk kita meyakini bahwa Manta akan naik. Ini dua hal yang sangat berbeda. Oke. Selalu diulang-ulang di awal di video manapun. Nah, bagaimana untuk menentukan Manta akan naik atau turun? Ya kan? Itu pertanyaan kedua berarti. Pertanyaan kedua. Bagaimana menentukannya? Tidak ada manusia, siapapun yang menonton live ini, termasuk saya, termasuk siapapun yang paling hebat, akan tahu Manta akan naik turun. Oke? Kita hanya bisa melakukan analisa di mana best price untuk kita entry agar apabila dia naik kita profit. Tapi gini, best price-nya kan dia udah drop jauh banget itu ya. Nah, kalau dalam private community saya sudah share bahwa kalau saya tarik Fibonacci, saya tarik emak-emak di titik mana entry bagus untuk Manta. Oke? Jadi secara fundamental kita tahu Manta nih keren nih untuk masuk. Tetapi secara base price bukan berarti pada saat kita dengar berita fundamental kita masuk. Nah, kita tunggu di base price-nya di technical. Oke. Seandainya Ujil, kamu bilang-bilang begitu pada saat ngomong ternyata Mantanya terbang beneran. Ya berarti bukan rezeki kita. Harus belajar punya mental. Ada beberapa hal di dunia ini bukan rezeki kita. Orang Manado bilang ngananya mungkin polo dunia. Ngananya bisa polo dunia. Belum nggak bisa peluk seluruh yang ada di dunia ini. Ya udah, memang bukan rezeki. Tetapi kan masalahnya kalau kamu buru-buru masuk, terus floating minus, gangguan mental. Nah, contoh begini, Trump kemarin debat. Saya tanya di private dan beberapa teman di komunitas yang lain bilang, ada yang masuk Trump, ada yang kita beberapa bisa masuk kan entry dengan bagus. Ada yang sharing, kalau nggak salah ya, saya minta maaf untuk cerita ini tapi saya nggak spesifik cerita siapa gitu. Ada yang share portofolio Trumpnya merah. Berarti kan masuknya lumayan jauh nih. Nggak best price nih. Iya, nggak best price. Nah, kemarin ada fundamental tinggi, tetapi jadi begini, meme itu khususnya meme, ya semua meme yang menurut saya ya, secara pribadi semua meme, kecuali yang punya project ya, misalnya altcoin yang punya project. Nah, meme itu adalah tipe hit and run.
Contoh kita masuk Kenapa Trump. bisa disebut ya seperti itu ya? Karena tidak investasi jangka panjang di situ. Memang hanya hit and trending run aja ya. Apa? Hanya mengikuti trending. Iya, jadi benar-benar hanya sesuatu yang contoh kemarin. Kenapa market crash? Iya. Iya, market crash. Akhirnya kenapa sekarang market crash? Bitcoin crash sekitaran 30%. Kita buka beritanya tadi, saya sudah sempat buka. Ya. Nah ini. Ya. Kenapa? Karena ada rumor bahwa Trump official token akan launching. Nah, kita tahu bersama untuk token atau meme dari Trump ini banyak sekali kan. Ada Super Trump, ada ada Trump. Jenisnya. Trump itu MAGA ya kalau nggak salah ya, MAGA dan segala banyak banget. Makanya kalau di private juga bingung. Ini sambil baca-baca komen, siapa tahu anggota private ada yang bertanya. Jadi karena saking banyaknya, tiba-tiba akan ada berita official official meme dari Trump akan rilis. Masuk notif dari BIM, mau apakah uang masuk ya. Gitu. Nah, jadi akan rilis, makanya crash. Nah, intinya meme ini sangat rentan akan hal fundamentalis yang terjadi di pasar, makanya kita hanya hit and run. Iya. Nah, cara kita membaca meme bukan sama seperti cara kita membaca altcoin. Nah, kalau cara baca altcoin bukan juga sama dengan cara kita membaca stablecoin atau alpha coin. Oke. Kalau alpha coin, stable coin berarti sesuatu yang benar-benar lebih lambat pergerakannya. Sudah dijelaskan di konten sebelumnya, beresiko itu bukan berdasarkan project ini hilang atau tidak. Tentu ada yang juga komentar di dalam YouTube. Sorry saya bicara kepotong-kepotong ya. Ada juga komentar di YouTube. Oh, ada juga kripto yang scam ya. Jadi ada project-project yang scam segala macam. Betul kata dan penjelasan kamu, tapi konteks yang saya jelaskan adalah tidak ngebahas kripto yang scam. Yang kita bahas tentunya yang project-project yang running ya. Saya nggak mau bahas yang scam itu. Kayak kemarin kan pernah ada era Squid Game, ya kan? Squid Game dan segala macam. Itu kan scam semua. Saya nggak bahas ke situ. Saya bahas adalah contoh Bitcoin, Ethereum, alfanya nih. Dan memang projectnya ada gitu. Nah, jadi di tengah-tengah projectnya ada, yang saya bilang peta resikonya adalah bukan masalah projectnya ada atau tidak, atau ada orang di balik projectnya atau tidak, tetapi peta resikonya adalah yang mana yang pergerakannya gila banget sama yang lambat. Jadi peta resikonya di pada situ. Nah, kembali ke konteks tadi. Jika kita cara membaca yang pergerakannya lambat, berarti cara kita pada saat menerima news dan kita langsung merespon mungkin bisa lebih safety daripada yang altcoin yang pada saat kita terima news jangan sembarangan langsung respon. Begitu juga meme. Karena semakin dia aktif, semakin kita beresiko. Nah, seperti Hedgebar yang kemarin ya, Bung ya? Ya, betul sekali. Hedgebar, Hedera. Hedgebar. Jadi pada saat info masuk, dia meledak ternyata salah. Tapi nih, Bung. Ini ada yang komen nih. Ya jatuh. Nah, oke aja sih, Bos. Sama aja kayak judi, Bos. Pertama ya, saya tidak pernah mentreatment dunia pasar modal dengan judi. Itu pertama. Karena saya sangat perhitungan. Kalau buat Anda yang hobi judi dan menyamakan itu hak Anda, itu pilihan Anda, itu cara pemikiran Anda, dan saya tidak mau celah. Saya sudah malas sekarang mengatai orang bodoh ya. Orang yang tidak sepemikiran dengan saya katai orang bodoh atau apapun, itu urusan Anda ya. Kalau Anda sepemahaman dengan saya, welcome. Kalau tidak sepemahaman, ya itu hak Anda gitu. Yang pasti saya tidak mentreatment sebagai judi. Tidak pernah gitu di semua emiten apapun, termasuk saham ya, tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda merasa bahwa ini semua kayak judi, sesimpel Anda tinggalkan. Nggak usah ya. Kalau misalnya Anda merasa judi, kenapa masih stay gitu kan? Gitu, tinggalkan saja. Begitu. Di Indonesia judi slot hampir-hampir membuat kita resesi. Itu konten dari Ferry Irwandi. Dan transaksi judi slot di Indonesia sangat tinggi. Sangat. Jadi kalau Anda menyamakan dunia capital market dengan judi slot, mungkin Anda yang memandang itu sama gitu ya. Maksudnya jadi inti dari statement saya adalah kalau Anda menganggap ini judi, ya itu hak Anda dan silakan tinggalkan. Sesimpel itu. Saya nggak mau berusaha untuk bagaimana menjelaskan ya, untuk ini bukan judi, itu urusan Anda ya. Saya sudah tidak, saya akan fokus kepada orang yang lebih mau belajar gitu. Saya kuliah ya, Bapak atau siapa itu yang ketik ya? Siapa namanya? Septiawan Channel. Septiawan ya. Septiawan, saya kuliah, ada mata kuliahnya tentang ini. Ya.
Jadi nggak mungkin di kampus saya mengajarkan tentang judi gitu. Ya nggak tahu background studi Anda. Tapi kalau background studi saya ekonomi, istri saya juga ekonomi, istri saya kamu tadi baru bahas ya. Iya. Mata kuliah istri saya tuh nggak ada yang B ya. Dia A semua gitu. S2-nya nggak ada, sentuh B aja nggak ada gitu, A semua. Dan mereka belajar ya hal yang seperti ini. Kita benar-benar orang yang akademik yang belajar. Dan saya tidak menemukan judi. Nah bahkan cara treatment saya di market benar-benar matematis kayak tadi. Jadi kalau penurunan harga sekian, nah tentu AB sekian. Nah kalau dia bilang tadi, apa dia bilang katanya? Ya jatuh nah oke aja sih bos, sama aja kayak judi. Jatuh kayak hoki. Iya, jatuh nah hoki. Nggak tahu itu. Nah itu apa maksudnya? Ya intinya resiko itu akan selalu ada. Nah makanya ada namanya matematika Pak. Jadi ada ilmu matematika untuk mengukur resiko itu jangan sampai kena. Saya lebih panjang jelaskan ya pola berpikir Anda. Jadi ada namanya ilmu fisika untuk mengukur bagaimana tekanan sebuah gedung kalau dibangun jangan sampai jatuh. Makanya ada ilmu fisika untuk menghitung fisiknya, bangunan strukturnya jangan sampai jatuh. Nah kalau dia bangun tanpa berhitung berarti judi dong, ya kan? Sama kayak tukang-tukang yang bangun tanpa hitung itu judi. Jadi kalau ini kita pemikiran judi ya, ada ilmu matematika dalam bisnis, dalam keuangan untuk kita hitung bagaimana jangan sampai bisnis kita jatuh, keuangan kita jangan sampai rusak. Oke? Sama dengan hidup Anda. Kalau Anda merokok sembarangan, iya kan? Suka mabok, itu berjudi. Bahwa sudah tahu itu salah. Sama seperti kita sebenarnya harus ini istirahat, tapi kita masih live, ya kita berjudi dengan kesehatan. Tapi sudahlah, itu hak Anda. Sekali lagi itu hak Anda, saya nggak mau campur. Kalau Anda pintar itu Anda luar biasa. Kalau Anda juga lebih pintar dari saya, ya saya juga nggak ada keuntungan atau kerugian sama sekali ya.